Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlita Evelyn Madi dengan akhiran MPM 076, kelas 2B semester 2, Prodi PG PAUD, MK Teori Belajar dan Pembelajaran, dengan dosen Nurul Jaharia, S Psikolog dan M Psikolog. Dan di sini saya akan bercerita tentang belajar saya dan pembelajaran saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman belajar saya. Yang pertama itu di waktu SD itu kita kurang fokus dengan belajar. Malahan kita lebih fokus dengan teman-teman. Dan kalau macam ibu tidak masuk kan kita lebih sibuk dengan teman-teman, walaupun kita di sekolah. Dan maksudnya kalau di sekolah itu kan untuk belajar. Kalau di sekolah juga kalau ibu tidak masuk itu kan malahan kita lebih suka kalau tidak belajar dibandingkan dengan belajar. Itu di waktu SD. Dan cara belajar saya itu diawali dengan belajar membaca. Dan ketika saya diajarkan membaca itu nangis. Itu tuh saya menangis di saat saya diajarkan membaca oleh mama saya. Dan maksudnya bilang salah ya dipukul mulutnya pakai rotang gitu. Itu kalau diajarkan membaca sama mama saya. Itu pengalaman belajar saya. Kalau tahu membaca ya otomatis dipukul sama mama di mulut gitu. Itu cara belajar saya. Dan ketika saya SMP itu saya mulai belajar. Waktu SMP itu saya belajar dan mengenal dengan pendidikan yang baru di waktu SMP itu, dan belajar kita kenal dengan teman-teman yang baru, dengan guru-guru yang baru di waktu SMP itu. Malahan kita kalau SMP itu kita lebih fokus belajar daripada bermain begitu, karena SMP kan sudah berbeda, karena SMP sudah lebih tinggi kan dibandingkan dengan SD ya. Dan waktu belajar itu ternyata SMP itu cara belajarnya begini begitu. Dan kalau belajar di SMP itu malahan kita jarang dapat tugas, malahan kita lebih banyak tuh kerjanya tuh di sekolah dibandingkan dengan di rumah. Malahan kalau cara belajar itu lama saya lebih suka belajar tuh di sekolah dibandingkan dengan rumah. Kalau di rumah itu sudah malas belajar. Begitu cara belajar saya. Saya lebih suka belajar itu di sekolah dibandingkan dengan di rumah. Ya, dan kalau di waktu SMA itu saya kan masuk di sekolah jurusan. Jadi kalau sekolah jurusan itu kita kurang terfokus dengan belajar, malahan kita lebih fokus dengan praktek. Dengan praktek membongkar komputer, saya sambung alat kabel yang satu ke yang satu agar komputer itu hidup. Dan kalau SMA itu maksudnya kurang berfokus dengan belajar, malah kita lebih berfokus dengan praktek ya. Dan kalau sekarang kalau belajar di perguruan tinggi atau kuliah itu kita maksudnya lebih fokus dengan belajar ya kan. Kita lebih fokus dengan belajar, dengan tugas-tugas dibandingkan dengan maksudnya kalau dibandingkan dengan waktu sekolah itu beda, karena maksudnya kuliah itu kita lebih banyak belajar ya, dengan banyak tugas maupun tugas individu maupun kelompok. Itu kuliah. Dan di situ saya belajar ya, ternyata kalau kuliah sama sekolah itu kuliah lebih susah dibandingkan dengan sekolah. Dan kalau cara belajar saya itu malah saya lebih fokus dengan, kalau kuliah kan otomatis kita lebih banyak tugas kan, makanya kita lebih banyak berfokus di perguruan tinggi atau kuliah ya, karena di situ, karena perguruan tinggi itu lebih banyak belajar dan lebih banyak tugas. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana kita sebagai mahasiswa tidak dapat belajar dengan baik disebabkan
disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal kita sebagai mahasiswa dan dibatasi dengan faktor inteligensi maupun faktor internal kita sebagai mahasiswa yang sulit belajar, yang sulit saat belajar dan menyebabkan kita sebagai mahasiswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kepastian kita. Ini tips atau solusi pentingnya belajar. Ya, kalau mau jadi orang yang sukses, kita harus rajin belajar dan kita harus fokus dengan masuk pendidikan kita sebagai mahasiswa dan menjadi kebanggaan orang tua, dan kita harus menjaga nama baik kita dan kita harus tetap fokus belajar dan mencapai masa depan yang baik.